Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairnis Batubara. Saya dari kelas AB3A Program Studi Administrasi Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi laporan bisnis, yang dimana materi laporan bisnis ini merupakan materi yang ada di dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, langsung saja. Dalam komunikasi bisnis, perlunya kita mengetahui nih apa itu laporan bisnis dan juga penggolongan dari laporan bisnis itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dari laporan bisnis dan juga penjelasan-penjelasan beserta golongan-golongan yang ada di dalamnya. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai definisi laporan bisnis. Laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Nah, di sini juga ada definisi laporan bisnis menurut para ahli yaitu Himstreet dan Beatty. Menurut mereka, laporan bisnis sebagai suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari satu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Nah, setelah saya sudah menjelaskan mengenai definisi laporan bisnis, saya akan melanjutkan mengenai kegunaan laporan bisnis. Yang pertama yaitu untuk memonitor atau mengendalikan operasional bisnis. Yang kedua, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keempat yaitu untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Nah, yang kelima yaitu untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan atau isu-isu tertentu. Nah, yang terakhir yaitu untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Langsung saja kita akan masuk ke dalam jenis-jenis laporan bisnis. Nah, jenis-jenis laporan bisnis ini terbagi atas 8. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya ini laporan bisnis ini terbagi dua, laporan informasi dan laporan analitikal. Laporan informasi yaitu laporan yang berfungsi untuk memberikan informasi dengan menyajikan fakta-fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis, menarik kesimpulan, atau memberi rekomendasi. Nama lain untuk informasi report ini adalah perkembangan atau progress report atau laporan sementara. Nah, langsung saja yang kedua yaitu laporan analitikal. Laporan analitikal ini menyajikan fakta-fakta, menganalisis dan menafsir, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi rekomendasi. Memberi rekomendasi pada proposal. Yang kedua ini ada berdasarkan subjeknya, laporan bisnis berdasarkan subjeknya. Nah, suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan subjeknya ini karena berdasarkan departemen tempat laporan tersebut diperoleh. Nah, sebagai contohnya ini adanya laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pengumpulan kredit, laporan pembelanjaan, laporan asuransi, laporan pemasaran, dan hal lain sebagainya. Lalu saya akan masuk ke berdasarkan formalitasnya. Berdasarkan formalitasnya ini terbagi dua, yaitu laporan formal dan laporan informal. Laporan formal adalah pada umumnya berbentuk panjang, lebih dari 10 halaman, dan mencakup masalah-masalah yang kompleks. Namun demikian, pengertian panjang bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Yang kedua yaitu laporan informal. Laporan informal ini biasanya hanya mencakup badan teks. Namun demikian, sejumlah laporan informal mencakup judul halaman, pengiriman, catatan akhir, dan lampiran. Nah, yang keempat yaitu berdasarkan keasliannya. Berdasarkan keasliannya ini terbagi ke atas laporan otoritas, sukarela, swasta, dan publik. Laporan otoritas ini adalah suatu laporan yang dibuat atas dasar pemerintahan atau kuasa dari komite atau orang lain. Sedangkan laporan sukarela adalah suatu laporan yang dibuat atas inisiatif sendiri. Laporan swasta adalah suatu laporan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan swasta. Sedangkan laporan publik adalah suatu laporan yang dibuat oleh lembaga pemerintah, termasuk sekolah, rumah sakit, lembaga-lembaga lain yang dibiayai oleh negara. Nah, yang kelima yaitu berdasarkan frekuensinya. Berdasarkan frekuensinya ini terbagi menjadi laporan berkala, laporan khusus. Nah, laporan berkala ini yaitu laporan dapat disusun secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan.
Nah, makanya itulah dia termasuk dalam laporan berkala. Sedangkan laporan khusus ini, laporan khusus ditulis ketika ada kebutuhan terhadap suatu informasi yang unik seperti munculnya krisis dalam perusahaan. Nah, yang keenam yaitu berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya ini terbagi atas laporan memorandum, laporan surat, dan laporan dalam bentuk cetakan. Nah, laporan memorandum ini laporan yang menggunakan format memo, yaitu mencantumkan kepada, dari, subjek, dan tanggal. Sedangkan laporan surat adalah laporan yang menggunakan format surat dengan kepala surat yang di dalam berisi alamat, salam pembuka, penutup, tanda tangan, dan referensi. Sedangkan laporan dalam bentuk cetakan adalah laporan yang memiliki judul yang sudah tercetak, instruksi, dan baris-baris kosong. Nah, yang ketujuh yaitu berdasarkan kegiatan proyek. Dalam melakukan suatu kegiatan proyek terdapat 3 jenis laporan, yaitu laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Laporan pendahuluan adalah laporan yang mencakup persiapan suatu proyek, hasil yang diharapkan, dan cara melakukan pelatihan pegawai. Sedangkan laporan perkembangan yaitu laporan yang mengenai perkembangan pelaksanaan proyek secara berkala. Sedangkan laporan akhir yaitu laporan yang mengenai akhir dari suatu pelaksanaan suatu proyek. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan pelaksanaan pertemuan. Pelaksanaan pertemuan ini terbagi atas agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Nah, sedangkan agenda ini yaitu adalah suatu dokumen yang ditulis sebelum pertemuan berlangsung, mencakup jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas dalam pertemuan. Sedangkan resolusi adalah laporan singkat yang secara formal berisi pengumuman hasil konsensus suatu pertemuan. Sedangkan notulen adalah laporan resmi dalam suatu pertemuan yang telah berlangsung, mencakup catatan semua hal yang terjadi dalam pertemuan. Yang terakhir yaitu mengenai laporan pertemuan. Laporan pertemuan ini adalah suatu laporan resmi yang cukupan bahasanya luas dan berisi hasil-hasil pertemuan juga. Nah, selanjutnya saya sudah menjelaskan nih jenis-jenis laporan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan persiapan penulisan laporan bisnis. Nah, di sini ada kan langkah-langkah untuk menuliskan laporan bisnis, yaitu antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Yang keenam atau yang terakhir yaitu mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka atau outline akhir. Nah, setelah saya menjelaskan bagaimana persiapan penulisan laporan bisnis, saya akan melanjutkan mengenai syarat laporan yang baik. Yang pertama itu ada informasi yang akurat. Yang kedua, mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik. Yang ketiga yaitu format dan organisasi laporan sesuai kebutuhan pembaca. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai itu, kita akan masuk ke dalam bagian dalam laporan bisnis. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan hal yang dipertimbangkan untuk dikemukakan pada bagian ini, yaitu adalah latar belakang masalah, menetapkan masalah, lingkup kajian, menyusun pernyataan, dan metode pengambilan. Sedangkan yang kedua yaitu tubuh dan isi, yang merupakan di dalam laporan bisnis ini merupakan bagian yang terpanjang dari suatu laporan bisnis. Dalam bagian ini membahas dan mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci. Di samping itu, bagian ini dapat membantu mencapai maksud penulisan laporan bisnis. Penulisan laporan bisnis ini mencakup temuan fakta yang penting, harus penting dan relevan, serta membuang hal-hal yang tidak perlu atau tidak relevan dengan maksud penulisan laporan bisnis. Nah, yang terakhir dalam penulisan isi atau pokok dalam laporan bisnis itu yaitu penutup. Bagian penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan, atau memberi rekomendasi. Bagian penutup sering diberi judul secara rencana tindakan atau proposisi. Nah, saya akan menjelaskan nih bagian-bagian dari penutup, yaitu yang pertama rangkuman. Rangkuman ialah berisi ringkasan pembaca secara menyeluruh. Kadangkala hanya berisi butir-butir yang penting, kekuatan dan kelemahan atau manfaat dan kerugian. Sedangkan yang kesimpulan berisi evaluasi fakta-fakta yang dibahas tanpa memasukkan pendapat pribadi penulis. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi. Rekomendasi itu menyarankan suatu program tindakan yang didasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat. Yang terakhir yaitu rencana tindakan.
Rencana tindakan yang keempat yaitu rencana tindakan. Rencana tindakan merupakan pernyataan terakhir yang mencakup waktu pelaksana program, anggaran yang diperlukan, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap program proyek yang dilaksanakan. Nah, yang terakhir yaitu proposisi. Istilah proposisi ini belakang ini digunakan dalam dunia akademis atau jurnal sebagai suatu pernyataan yang tegas, yaitu tuntutan yang didasarkan pada suatu laporan atau artikel. Yang terakhir yaitu ada pengorganisasian laporan bisnis. Nah, di pengorganisasian laporan bisnis ini terbagi 3. Yang pertama yaitu menyusun tubuh laporan bisnis, yang kedua yaitu cara menyusun teks laporan bisnis, dan yang terakhir yaitu metode outline. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu cara menyusun tubuh laporan bisnis. Nah, menyusun tubuh laporan bisnis ini ada 2 cara yang digunakan untuk menyusun tubuh laporan bisnis, yaitu cara deduktif atau langsung dan induktif tidak langsung. Kebanyakan laporan bisnis disusun secara deduktif karena pembaca ingin tahu terlebih dahulu lebih dini mengenai kesimpulan dan rekomendasi laporan bisnis. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan hal-hal rinci yang ada terdapat dalam 2 poin ini. Yang pertama yaitu cara deduktif. Cara deduktif menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi dahulu sebelum hal-hal rinci dijelaskan. Dalam suatu laporan panjang, pembaca biasanya lebih suka menggunakan cara deduktif karena memberikan kepada pembaca suatu gambaran yang cepat sebelum mereka mengetahui secara hal lebih rinci. Yang kedua yaitu cara induktif. Cara induktif menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide-ide pokok, kesimpulan atau rekomendasi dikemukakan. Yang kedua yaitu yang akan ada dalam pokok pembahasan pengorganisasian laporan bisnis, yaitu cara menyusun teks laporan bisnis. Yang pertama yaitu membuat topik-topik atau kriteria. Yang kedua menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian. Yang ketiga mendeskripsikan lokasi atau tempat. Yang keempat menjelaskan suatu proses atau prosedur. Yang kelima menyusun urutan berdasarkan tingkat kepentingan. Yang keenam menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang ketujuh menyusun sumber-sumber yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu pemecahan masalah. Nah, yang terakhir yang akan saya baca atau saya jelaskan yaitu mengenai metode kerangka laporan bisnis atau metode outline-nya. Sebelum menulis laporan kerangka akan membantu kita melihat hubungan di antara topik. Kita harus membandingkan proporsi dengan judul, mengecek seluruh keterkaitan dalam susunan yang logis, dan menghilangkan tumpang tindih. Yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai metode outline ini terbagi ke 3, yaitu jenis-jenis judul, format kerangka, dan paralelisme dalam judul. Yang pertama yaitu jenis-jenis judul. Jenis judul ini dapat digolongkan menjadi judul topik, judul kalimat lengkap, judul kalimat imperatif, dan judul varian. Sedangkan format kerangka yaitu kerangka pendek yang lebih baik digunakan dalam format yang sederhana dan simpel. Yang ketiga yaitu atau yang terakhir paralelisme dalam judul. Semua judul harus paralel, yang dimana semua judul harus meningkatkan tingkat yang sama dalam setiap bagian kerangka. Nah, yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai perbedaan laporan bisnis pendek dan panjang. Nah, laporan pendek hanya terdiri dari 1 sampai halaman, sedangkan laporan panjang jumlahnya lebih banyak dari laporan pendek. Nah, poin kedua yaitu laporan pendek jarang dilengkapi kata pengantar, daftar isi, dan abstrak, sedangkan laporan panjang menggunakan kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Nah, yang terakhir yaitu tentang perbedaan laporan bisnis dan pendek. Laporan pendek lebih menekankan pada isi laporan, sedangkan laporan panjang lebih menekankan pada perumusan masalah, outline, rencana kerja, penelitian, dan analisis data. Sekian penjelasan saya mengenai laporan bisnis. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.